Nagi Sinta Dewi, NPM 1975-1036 dari program studi D3 Agribisnis semester 3, jurusan Ekonomi dan Bisnis di Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komoditas ikan lele. Jadi yang pertama, literatur ikan lele. Lele adalah salah satu jenis ikan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya gurih dan mudah didapat di pasar-pasar tradisional, harga ikan lele juga tergolong murah. Selain itu, ternyata banyak juga yang tertarik untuk membudidayakan ikan air tawar yang satu ini. Budidaya ikan lele adalah salah satu bisnis yang cukup menjanjikan karena pada dasarnya memang sangat menguntungkan. Selanjutnya, tahap-tahap proses pembudidayaan ikan lele, yaitu yang pertama, pengeringan dan pengolahan tanah, yang kedua, pengapuran dan pemupukan, yang ketiga, pengaturan air kolam, yang keempat, pemilihan benih ikan lele, yang kelima, pakan untuk budidaya ikan lele, yang keenam, pengelolaan air, yang ketujuh, pengendalian hama dan penyakit, yang kedelapan, panen budidaya ikan lele, dan yang terakhir, penanganan pasca panen. Selanjutnya, penjelasan tahap-tahapannya yaitu yang pertama, pengeringan dan pengolahan tanah. Sebelum benih ikan lele ditebarkan, kolam harus dikeringkan terlebih dahulu. Lama pengeringan berkisar 3-7 hari atau tergantung pada teriknya sinar matahari. Sebagai patokan, apabila permukaan tanah sudah retak-retak, kolam bisa dianggap sudah cukup kering. Pengeringan kolam bertujuan untuk memutus keberadaan mikroorganisme jahat yang menyebabkan bibit penyakit. Selanjutnya, yang kedua, pengapuran dan pemupukan. Pengapuran berfungsi untuk menyimbangkan keasaman kolam dan membantu memberantas mikroorganisme patogen. Jenis kapur yang digunakan adalah dolomit atau kapur tohor. Pemupukan dasar kolam bertujuan untuk menyediakan nutrisi bagi biota air seperti fitoplankton dan cacing. Biota tersebut berguna untuk makanan alami ikan lele. Yang ketiga, pengaturan air kolam. Ketinggian air yang ideal untuk budidaya ikan lele adalah 100-120 cm. Pengisian kolam dilakukan secara bertahap. Setelah kolam dipupuk, isi dengan air sebatas 30-40 cm. Biarkan kolam tersinar matahari selama 1 minggu. Sinar matahari masih bisa tembus hingga dasar kolam dan memungkinkan biota dasar kolam seperti fitoplankton tumbuh dengan baik. Air kolam yang sudah ditumbuhi fitoplankton berwarna kehijauan. Setelah 1 minggu, benih ikan lele siap ditebar. Selanjutnya, pemilihan benih ikan lele. Tingkat kesuksesan budidaya ikan lele sangat ditentukan oleh kualitas benih yang ditebar. Syarat benih unggul yaitu dengan ciri-ciri benih yang sehat dan gerakan renangnya normal. Untuk menguji gerakannya, tempatkan ikan pada arus air. Selanjutnya, pakan untuk budidaya ikan lele. Pakan ikan lele yang baik adalah pakan yang menawarkan food conversion ratio atau VCR lebih kecil dari 1. VCR adalah rasio jumlah pakan berbanding pertumbuhan daging. Semakin kecil nilai VCR, semakin baik kualitas pakan. Selanjutnya, pengelolaan air. Apabila sudah muncul bau busuk, buang sepertiga air bagian bawah. Kemudian isi lagi dengan air baru. Frekuensi pembuangan air sangat tergantung pada kebiasaan pemberian pakan. Apabila dalam pemberian pakan banyak menimbulkan sisa, pergantian air akan lebih sering dilakukan. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Hama yang paling umum dalam budidaya ikan lele antara lain hama predator seperti lingsang, ular, sero, musang, air, dan burung.
untuk mencegahnya yaitu dengan memasang saringan pada masuk dan keluar air atau memasang pagar di sekeliling kolam. Selanjutnya, panen budidaya ikan lele. Ikan lele bisa dipanen setelah mencapai ukuran 9-12 ekor per kilo. Ukuran sebesar itu bisa dicapai dalam tempo 2,5 sampai 3,5 bulan dari benih berukuran 5-7 cm. Berbeda dengan konsumsi domestik, ikan lele untuk tujuan ekspor biasanya mencapai ukuran 500 gram per ekor. Selanjutnya, penanganan pasca panen. Sistem pengangkutan ikan lele dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara terbuka dan secara tertutup. Pengangkutan secara terbuka umumnya untuk ikan lele berukuran besar yang siap dikonsumsi. Pengangkutan secara tertutup untuk mengangkut benih ikan lele yang masih kecil. Hal yang perlu diperhatikan agar ikan tersebut sampai ke konsumen dalam keadaan hidup, segar dan sehat. Antara lain, yang pertama, dalam pengangkutan gunakan air yang bersuhu rendah sekitar 20 derajat Celcius. Yang kedua, waktu pengangkutan hendaknya pada pagi hari atau sore hari. Yang ketiga, jumlah kepadatan ikan dalam alat pengangkutan tidak terlalu padat. Selanjutnya, perencanaan usaha perikanan secara rutin. Yang pertama, budidaya ikan lele untuk 2 minggu sekali. Permintaan ikan lele di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 2 ton tiap 2 minggu. Rata-rata seekor ikan lele 0,2 kg, maka 2 ton terdiri dari 10.000 ekor. Dapat dipanen pada umur 6-8 bulan. Untuk itu, kebutuhan lahan, benih, pupuk, dan pakan dapat dihitung sebagai berikut. Kebutuhan lahan. Jika pada tebar rata-rata per meter persegi terdiri dari 200 ekor lele, maka luas kolam yang dibutuhkan setiap kali pembesaran sekitar 10.000 ekor atau 200 ekor meter persegi, sama dengan 50 meter persegi dengan kedalaman kolam 1-1,5 meter. Setiap kolam biasanya membutuhkan saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan, pematang, kolam penyimpangan bibit, dan lain-lain. Oke, dibutuhkan 30% luas kolam sehingga luas lahan efektif sebesar 70%. LKS-nya sama dengan 50 plus 30% dikali 50 sama dengan hasilnya 65 meter persegi. Selanjutnya, karena umur panen 6 bulan dan permintaan 2 minggu sekali, maka diperlukan kolam sebanyak 13 petak atau 24 minggu per 2 minggu plus 1. Berarti membutuhkan lahan sama dengan 13 petak kali 50 meter persegi, hasilnya 650 meter persegi, dan kolam 1 tebar, 2 minggu selanjutnya kolam 2. Selanjutnya, kebutuhan benih. Setiap 2 minggu sekali diharapkan panen sebanyak 10.000 ekor. Oki dibutuhkan benih sebanyak 10.000 ekor plus cadangan sebanyak 20% dari jumlah benih. Jadi JPK-nya sama dengan 10.000 plus 20% dikali 10.000 sama dengan 12 ekor per 2 minggu, atau untuk 13 petak sama dengan 12 ekor dikali 13, hasilnya sama dengan 156.000 ekor. Kebutuhan pupuk. Jika pupuk kandang sama dengan 0,5 kg per
meter kubik meter persegi atau 0,5 kilo kali 50 meter persegi sama dengan 25 kilo per meter persegi. Itu yang pupuk kandang. Jika pupuk urea 0,015 kilo per meter persegi kali 50 meter persegi, hasilnya 0,75 kilo per meter persegi. Pupuk TSP 0,020 kilo per meter persegi kali 50 meter persegi sama dengan 1 kilo per meter persegi. Sedangkan kapur 0,075 kilo per meter persegi kali 50 meter persegi sama dengan 3,75 kilometer persegi. Kebutuhan pakannya, jumlah pakan yang diberikan berdasarkan berat ikan. Pemberian pakan berdasarkan 3-5% berat ikan. Oki dibutuhkan ikan jika ikan dengan berat 50 gram, maka berat ikan per kolam sama dengan 50 gram kali 12.000 ekor sama dengan 600.000 gram atau 600 kilo. JP-nya sama dengan 3% atau dikali JP-nya, sedangkan JP sama dengan 3%, 600 kilo atau 5%-nya 600 kilo sama dengan 18 dikurang 30 kilo per kolam per hari. Selanjutnya begitu seterusnya berdasarkan perkembangan berat ikan. Sekian dari video penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.